Pemirsa, proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit atau LRT kembali terancam pelaksanaannya. Pasalnya pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel kembali mencuat. Untuk mengetahui perkembangan proyek LRT, kita bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin langsung dari kawasan Jakarta Timur. Ya, Riyad, bagaimana perkembangan proyek LRT ini? Ya, baik Kevin Egan, adapun proyek dari perkembangan LRT hingga saat ini adalah di mana pembangunan tiang pancang atau pondasi dari rute Cawang Cibubur sudah mulai ditancapkan atau sudah mulai berdiri. Di belakang saya tepat beberapa tiang pancang atau pondasi terus dilakukan oleh pihak Adikarya. Kemudian pemerintah DKI Jakarta menargetkan bulan Juni 2016 proyek kereta ringan bisa segera dimulai. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan rencana pembangunan proyek LRT tersebut akan dimulai pada Kelapa Gading, mulai dari deponya di Pegangsaan. Namun pembangunan moda transportasi berbasis rel ini milik DKI Jakarta bakal ditunda. Proyek pengganti monorail tersebut ditunda sampai proyek Mass Rapid Transit atau MRT segera dilakukan. Gubernur Ahok mengatakan tulang punggung transportasi DKI nantinya adalah MRT. Untuk menyelesaikan MRT terlebih dahulu dibutuhkan membangun 6 ruas tol dalam kota, khususnya Semanan Sunter dan Sunter Pulau Gebang. Koridor LRT Pulau Kelapa Gading Kebayoran Lama yang direncanakan akan dibangun pada Januari 2016 ditunda lantaran 9 stasiunnya harus berhimpitan dengan MRT. Ahok membantah bila pembangunan LRT untuk Asian Games dilakukan atau dilakukan. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat tentang tipe rel dari MRT tersebut dibangun di DKI Jakarta menggunakan standar gauge pilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan membangun rel kereta api di luar DKI Jakarta. Di wilayah DKI, pembangunan rel menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sebelumnya, Jonan maupun Ahok tetap bersikukuh untuk menggunakan kualitas rel dengan standar yang berbeda. Kedua belah pihak pun sama-sama mengklaim dapat menghemat anggaran dengan usulan yang diberikan. Namun, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, akhirnya diputuskan usulan Ahok yang dapat diterima untuk membangun LRT. Demikian Egan, laporan kami terkait dengan pembangunan dari LRT, khususnya rute Cawang Cibubur. Kevin Egan. Ya, Rit, apakah kemudian untuk proyek LRT luar Jakarta, apakah proyek ini terhenti karena berkaitan dengan pembiayaan? Ya, baik, untuk LRT rute luar DKI Jakarta memang mengalami kendala pembiayaan di mana penyelesaian proyek moda transportasi massal ini terancam terhenti. Pemerintah pusat telah menyatakan mundur dari proyek pembangunan. Sementara Pemprov DKI Jakarta mendadak mundur dari rencana pembiayaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui sulit untuk membiayai proyek LRT ini. Pemerintah provinsi harus mengeluarkan setidaknya uang 23 triliun rupiah untuk membiayai jalur LRT di kawasan luar Jakarta. Jalur tersebut adalah proyek tahap 1, jalur Bekasi Timur Duku Atas. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta atau LRT mengatakan bahwa eksekusi akan dilakukan jika revisi aturan pengadaan barang dan jasa telah rampung. Apabila revisi peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa tidak segera rampung, maka Ahok meyakini pembangunan LRT pun akan berpotensi mundur. Pasalnya, PP tersebut tidak memungkinkan adanya penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek yang melibatkan PT Jakarta Propertindo selaku pihak BUMD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mulai 1 Juni kemarin APTB sudah tidak beroperasi di jalur busway. Sudah ada rekan kami Eva Wondo yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Eva, bagaimana dampak adanya kebijakan ini?
Ya Rike, memang sejak 1 Juni kemarin ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah melarang angkutan penumpang terintegrasi busway atau APTB untuk melintas di jalur Transjakarta atau jalur busway. Sehingga ini APTB seperti ini totalnya ada sekitar 193 APTB hanya boleh melintas di jalan raya reguler maksud kami. Dan kebijakan ini diambil karena adanya informasi bahwa seringkali APTB ini mengambil penumpang atau mengangkut penumpang di luar halte Transjakarta. Selain itu juga belum adanya izin dari Kemenhub, dan keputusan ini juga diambil untuk memaksa atau meminta operator APTB agar bergabung ke sistem manajemen Transjakarta. Lalu bagaimana Rika respon dari sopir APTB dan juga penumpang APTB yang sehari-harinya menggunakan APTB sebagai kendaraan utama mereka? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sopir APTB, Pak Jaironi. Pak Jaironi, sebagai sopir APTB, bagaimana tanggapannya ini APTB sudah tidak boleh melintas di jalur Transjakarta, Pak? Ya kalau kita sih mau gimana lagi ya, ngikutin aturan aja gitu. Terus ya kalau kita nggak jalan juga gimana, ya kan kita namanya punya keluarga, punya anak, punya istri ya kan. Ya kita ngikutin aturan aja, kalau sumpama ya nggak boleh mungkin kita lewat jalur biasa ya kan. Terus apa, oh, ya begitu aja kalau menurut saya ini. Ya. Nah sudah ini kan berarti 2 hari lewat jalur biasa, jalan raya reguler. Dampaknya seperti apa, Pak? Ya ibaratnya biasanya penumpang biasa naik kita kan jadi, wah ini udah nggak bisa lewat jalur busway ya, iya saya bilang. Ya habis mau gimana lagi ya kan, terpaksa kita ya apa yang ada aja kita jalanin, lewat bawah gitu kan, lewat jalur biasa. Ya sekarang paling penumpang hitungannya biasa ada 20, sekarang minimal mah 10 apa gimana ya kan. Ya minimal pendapatannya berkurang lah gitu. Ya cukup ini. Berapa Pak berkurangnya nih? Ya sekarang mah udah 90% Mbak hilang penumpang ini ya kan. Jauh lah dari sebelumnya gitu loh. Ya. Pak, ini kan juga salah satu alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan agar APTB tidak melintas ke jalur Transjakarta karena seringkali menaikkan penumpang di luar halte Transjakarta. Apakah benar, Pak? Ya emang benar, cuman kan kita kan kadang kan penumpang ada yang nyetop dari bawah ya kan, ya terpaksa kita ambil ya kan. Itu juga sebagian kan penumpang yang mau ke halte Cawang apa stasiun ya kan. Jadi kadang-kadang kalau mau naik Transjakarta kan kadang-kadang dia mesti jalan dulu ke halte apa gimana kan, jauh terpaksa naik kita ya kan. Iya. Baik, terima kasih Pak Jaironi. Nah ini juga ada salah satu penumpang ya, biasanya setiap hari naik APTB, Bu. Gimana nih dampaknya menurut Ibu setelah APTB tidak boleh masuk lagi ke jalur Transjakarta? Gimana? Ya gimana Mbak, lebih ini aja, jadi jalur biasa kan lebih macet dibanding jalur busway yang bisa lowong jalan. Ya maunya sih ya seperti kemarin aja gitu. Nah sekarang kan juga ada Transjakarta biayanya Rp3.500 dari Bekasi, sedangkan kalau APTB Rp10.000 ya Bu. Apakah Ibu akan beralih dari APTB ke Transjakarta? Enggak Mbak, tetap naik APTB aja. Iya. Tetap setia sama APTB ya Bu ya? Pernah naik Trans Jabodetabek, telat untuk masuk kerjanya gitu. Jadi lebih cepat di APTB ini. Itu sudah gitu kita untuk nunggu kedatangan bisnya juga kelamaan gitu. Jadi udah membuang-buang waktu gitu. Jadi lebih cepat naik APTB. Baik, terima kasih Ibu Wati. Nah, sebagai solusi Rike, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan ini mendapatkan 600 bus Transjakarta yang nantinya menjadi tambahan sebagai angkutan massal untuk Provinsi DKI Jakarta. Untuk sementara demikian Rika, karena ini bus APTB-nya mau berangkat. Kembali ke Anda di studio. Eva Wondo melaporkan, terima kasih. Ratusan pengunjuk rasa yang hendak berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan aparat kepolisian. Musisi Ahmad Dhani serta aktivis Ratna Sarumpait yang sempat menyambangi gedung KPK batal menggelar aksi di gedung anti rasuah tersebut.
Meski telah diberikan pemberitahuan dan himbauan, ratusan orang dari sejumlah elemen tetap nekat berdemo di depan gedung KPK lama. Aparat kepolisian yang tidak ingin kecolongan dengan terjadi demo anarkis langsung bersikap tegas dan membubarkan pendemo. Pembubaran dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya aksi anarkis berujung kerusakan sejumlah fasilitas umum yang sempat 2 kali terjadi di depan gedung KPK. Akibatnya bakal Cagup DKI 2017 Ahmad Dhani didampingi aktivis Ratna Sarumpait mendatangi gedung KPK batal melakukan aksi demo. Kepolisian Polda Metro Jaya tidak lagi mengizinkan adanya aksi demo di depan gedung KPK lama yang masih beroperasi untuk pemberantasan korupsi. Kini aksi hanya diperbolehkan dilakukan di depan gedung KPK yang baru.